Iya, tapi ada korelasi dengan Abraham kan? Tadi saya dengar soalnya bicara tentang Abraham, benar kan? Iya, iya, iya. Ya. Ya, yaitu tadi pertanyaan saya, Abraham itu kan seorang pezina di dalam kitab PL. Dia adalah seorang yang memiliki gundik ya, mohon maaf ya. Ini ada faktanya di dalam kitab teman-teman Kristen. Lalu kenapa kalian mengatakan bahwa dia, kalian berebut untuk mengatakan bahwa mengikuti Abraham sementara dia sendiri kan harusnya kan masuk neraka karena kan dia tidak menerima darah Yesus. Dan lagi pula dia itu kan pezina di dalam kitab kalian gitu, beda. Kalau kami kan tidak percaya itu. Bahkan di dalam kitab kalian, barang siapa yang memberkati Abraham maka Tuhan memberkatinya. Barang siapa yang mengutuk Abraham maka Tuhan akan mengutuknya. Ketika mengatakan Abraham punya gundik, punya poligami adalah sesuatu kesalahan, maka itu adalah pengutukan terhadap Abraham. Kenapa justru kami yang memenuhi nubuatan di kitab kalian gitu? Kami merahmati dan memberkati Abraham ketika salat, ketika tasyahud akhir kami bersalawat kepada Abraham. Tapi kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian percaya kalau dia itu punya gundik lah. Terus gimana itu ceritanya? Silakan dijawab. Umi Rifa, bedakan antara pejina dengan berjina ya. Berjina itu kata kerja, tapi kalau pejina itu sudah karakter. Abraham karakternya nggak pejina karena dia hanya jatuh dalam dosa satu kali dan itu bertobat. Di situ ya, buktinya diusir. Tapi kalau pejina itu satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh, 8 kali, atau banyak, itu baru namanya pejina. Jadi Abraham bukan pejina. Alkitab jujur menuliskan kekurangan Abraham untuk kita jauhi. Tetapi kebaikan Abraham lah yang kita ikuti. Ya? Ya. Oke, silakan. Cukup. Oke, bentar. Agar itu bukan gundiknya Abraham, tetapi gundik istrinya Sarai. Tambahan yang lain. Jadi gini, di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan Abraham itu ke neraka. Ya. Justru dalam perjanjian baru, ketika ada orang kaya dan si orang miskin Lazarus itu ya mati, Abraham itu si orang yang miskin ini ada di pangkuan Abraham. Oke. Nah, di Firdaus ya, kalau saya tidak salah ya, luruskan teman-teman yang Kristen. Benar di Firdaus atau di hadis itu. Nah, jadi artinya Abraham bukan ke neraka gitu loh. Justru si orang kaya itu yang ada di neraka. Ya toh, Yohanes 8:56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham sudah melihat. Abraham tidak tahu siapa dia. Dah yuk. Umi Rifa sekarang, Umi Rifa. Oke, sepertinya mungkin ada miskomunikasi, teman-teman kurang paham pertanyaan saya. Begini maksud saya, Abraham itu punya gundik di dalam Tawarik 132 yaitu keturah. Dan kalau dikatakan pezina, tukang zina, atau orang yang melakukan zina, ingat di dalam iman Kristen bahwa upah sekecil dosa adalah maut. Kalian mau jadi pezina atau zina sekalipun tetap aja maut hukumnya. Itu iman kalian. Nah, masalahnya Abraham ini dia mati ketika belum Yesus melakukan penebusan dosa. Artinya dia tidak menerima darah Yesus. Tapi kok konon tiba-tiba dia makan di surga, kan gitu. Kalau memang dia bisa bertobat menurut Bang Erben, lah ngapain Yesus mati di tiang salib kalau memang orang bisa bertaubat terus masuk surga, Bang? Ini aja gitu. Oke, saya jawab ya. Keselamatan dalam konteks PL itu menantikan Sang Mesias dengan adanya kurban sebagai pengharapan kepada Mesias. Ketika Mesias sudah datang, itulah Yesus, maka orang-orang saleh sudah diangkat ke surga. Matius 27 ayat 50 dan 51. Itu ya. Baru Keturah itu istri Abraham setelah Itu setelah di masa tuanya, setelah meninggal istrinya. Iya. Jadi menikah lagi dia, bukan istri double dia, enggak. Oke, udah lanjut. Gini, manusia sudah mati itu sudah dihakimi. Jadi kenapa kita harus memberkati Abraham yang sekarang sudah mati gitu? Kalau kita bisa mempengaruhi berarti bekal itu bisa diperoleh melalui perbuatan orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Oke, stop pause dulu. Gini, tadi kata Bang Erben, iya dia menikah dengan keturah tapi dia enggak poligami. Faktanya kan memang kalian percaya kalau dia poligami, dan poligami itu kan bukan hal yang benar di iman kalian. Nah, lalu gundiknya itu ada tertulis, Abraham mempunyai seorang gundik bernama keturah. Gundiknya itu melahirkan 6 orang anak. Kalian tahu kan beda gundik dengan istri? Oh, ngeri dong. Nah, jadi begini Bang Erben, upah dosa sekecil dosa adalah maut. Itulah kenapa Yesus menebus kalian menurut kalian di tiang salib. Kalau memang bisa bertaubat Abraham, lah pikirlah Bang, ngapain juga Yesus harus turun gitu kan Bang? Kalau memang bisa tobat ya tobat aja lah, kan aneh aja gitu, bisa tobat tapi kok malah harus melakukan kayak gitu loh Bang, maksud saya. Dan kenapa sih Abraham bisa selamat padahal kan dia kan belum terima darah Yesus? Oh tobat, berarti bisa dong tobat tanpa ada darah Yesus kan gitu sih Bang. Oke, terima kasih. Oke, aku
Aku jawab ya. Kan tadi Erben udah jelasin bahwa melalui korban yang ke depan dia mempercaya kepada korban persembahan itu adalah juga menerima pengampunan dosa, dan menerima pengampunan dosa itu segala dosanya diampuni. Di dalam perjanjian baru tidak boleh melakukan itu, perintah itu mulai ditegaskan gitu, karena kita sudah menerima Roh Kudus gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan dia berdosa, masuk neraka, nggak ada. Ya, silakan. Stop. Baik, saya tambahkan ya Pak Erben ya, singkat aja. Jadi pengorbanan Yesus di atas salib itu berlaku progresif maupun regresif. Berlaku progresif itu bagi orang-orang sekarang setelah Yesus. Berlaku regresif itu berlaku mundur. Kenapa berlaku mundur? Karena perjanjian itu sudah disebutkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Itulah perjanjian akan datangnya Mesias. Sehingga orang yang percaya akan janji itu yang disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 15, mereka menanti-nantikan Mesias sampai Mesias datang. Sekalipun mereka sudah mati, tetapi iman mereka lah yang akan menyelamatkan mereka ketika nanti Mesias datang. Makanya disebutkan Bagus. Abraham Amin. itu dibenarkan oleh iman. Gitu Ibu Rifa ya. Amin. Stop. Stop. Bagus. Jangan panjang-panjang. Kalau Ketura itu istri Abraham setelah istrinya yang sah itu meninggal. Halo Pak, biar kasih Bu Rifa aja dulu. Iya, oke, terima kasih teman-teman. Jadi Waktu. begini ya, jadi begini, ketika teman-teman menceritakan tentang inilah itu, ketika ya dogma-dogma Kristen, justru apa yang kalian katakan ini mengingkari dogma Kristen loh, karena begini, kan percaya bahwa orang-orang semua itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Lah faktanya Abraham aja tanpa darah Yesus bisa masuk surga kok, walaupun dia pernah berzina gitu kan gitu. Artinya dogma tentang semua manusia kehilangan kemuliaan Tuhan tuh sudah luntur di situ gitu. Faktanya Abraham aja bisa selamat kok, walaupun dia pernah melakukan dosa. Gitu. Oke, Paus. Buka Roma. Saya mau jawab. Buka Roma. Roma 4. Ya, buka Roma dulu ya. Roma Ya, 4. bukan seperti dia nggak ngerti, Ayat 2 dan 3. nggak ngerti doktrin Kristen, nanyanya diulang lagi. Ya, yang jelas Abraham itu bukan Kristen. Dan itu udah dijawab sama Bro Daniel tadi, itu udah bagus banget Iya. jawabannya. Oke, satu-satu kalau mau bicara, jangan lupa waktunya. Roma berapa? 4. Roma pasal 4 ayat 2 Jawab. dan 3. Oke. Ya, waktu langsung. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke? Jadi seperti yang dibilang oleh Daniel tadi, ya, bahwa karena iman dan ketaatan, maka Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu aja. Silakan teman-teman, lanjut. Stop. Siapa nih, Bu Rifa mau nanggapi apa dari? Ya, biar Kristen? Diva Ya, dulu, karena nanggapi. dia masih. Nah, Iya, karena gini, kalau menurut iman Betul. Abraham diselamatkan, masalahnya kapan Abraham itu beriman bahwa Yesus mati di tiang salib? Dia kan beriman kepada Tuhannya. Kita kan harus menjelaskan dulu nih, Tuhan Abraham apakah Yesus kan Oke, belum baik, tentu saya juga jelaskan, kan Ibu. gitu. Jadi saya mengacu saja kepada apa yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15, itu ditulis oleh Bapak Gereja ya, Irenaeus, itu sebagai Injil yang pertama atau proto-evangelium. Nah, inilah yang diakui juga oleh para rabi. Inilah yang sebagai perjanjian Tuhan dengan Adam, dan ini diceritakan oleh Adam kepada anak-anaknya. Ini harus dipercaya, diimani sebagai korban penebus salah pada akhirnya, yaitu Yesus Kristus. Orang kalau berbicara nubuat, Ibu, itu secara samar-samar. Tuhan tidak bilang gini, nanti Yesus akan datang menebus kamu, enggak. Tetapi ini berbicara nubuat artinya samar-samar. Orang belum tahu Yesus yang nanti datang. Makanya orang Yahudi itu menolak Yesus, betul. Karena mereka masih melihat secara samar-samar, belum secara terang benderang. Nah, ketika orang percaya kepada janji ini, berharap pada janji. ya, sudah selesai. Udah habis ya. Terima kasih teman-temanku, Bang Erben dan kawan-kawan telah menjawab ya. Tapi kembali lagi, ini menjadi pertinyiin bagi saya ya. Kenapa? Karena dogma Kristen adalah manusia itu sudah tidak memiliki kemuliaan Tuhan karena perilaku Adam yang telah memakan buah pengetahuan. Tapi ternyata teman-teman percaya bahwa tanpa darah Yesus pun ada manusia kok yang masuk surga. Artinya kan Yesus adalah jalan, katanya Yesus adalah kebenaran, katanya. Ternyata tanpa Yesus pun Abraham bisa masuk surga, guys, gitu. Faktanya Abraham makan-makan loh di surga. Tapi dia itu sudah pernah
pernah berbuat dosa loh guys. Di mana itu? Dia punya gundik, dia poligami. Upah sekecil dosa adalah maut, kata teman-teman Kristen. Wow, ternyata Abraham walaupun memiliki dosa, harusnya dia dihukum atau dia memilih percaya Yesus, tetap bisa naik ke surga. Nah itu. Oke. Jadi saya ingin menerangkan sekali lagi, tetapi pada poin yang Ibu Rifa tanyakan mengenai Yesus belum datang tetapi Abraham diselamatkan. Iya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi saya mau jelaskan sekali lagi bahwa pengorbanan Yesus itu memang berlaku surut karena janji yang di Kejadian 3 ayat 15 itu hanya berlaku bagi Mesias, bagi Yesus gitu. Sehingga perjanjian ini sudah ada lebih dulu dari Abraham. Sehingga Abraham itu percaya kepada sesuatu yang belum terjadi, tetapi iman itu kan berlaku regresif kan, dan berlaku progresif. Nah, artinya begini, ketika Yesus belum datang pun, tetapi dia sudah percaya. Jadi dia percaya apa yang akan terjadi ke depan. Dia mengharapkan. Itu yang dikatakan dalam iman Kristen sebagai harapan, pengharapan. Bahwa sekalipun dia belum alami, tetapi dia pengharapannya itu pasti akan terjadi. Dan betul ketika Yesus datang, itu pun terjadi. Nah, kita yang hidup sekarang itu diselamatkan oleh pengorbanan yang telah. Jadi harus dipahami bahwa pada zaman Abraham dia percaya kepada sesuatu yang belum terjadi. Kita sekarang ini percaya yang telah terjadi. Percaya Jadi ini berlaku kepada surut. yang akan terjadi dengan yang sudah terjadi ya? Yang sudah terjadi, betul. Oke. Jadi pengorbanan Yesus ini berlaku surut bagi semua umat manusia. Tergantung siapa yang mau percaya. Itu aja lah, Erben. Oke. Silakan yang lain. Baru tentang Abraham dan Ketura kan. Ini perlu juga kita jelaskan. Bicara tentang Ketura itu kan ada beberapa ayat sebenarnya, tapi pertama kali disebut Kejadian 25 ya. Ini kita baca aja. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Ayat 4, anak-anak Midian ialah Epa, Eper, Henok, Abida, Elada. Itulah semuanya keturunan Ketura. Ayat 4. Tetapi kapan Sarah mati, kita perlu lihat ini supaya si Ripa ini jangan asal ngerocos. Kita lihat ya. Sarah mati dan dikuburkan itu pasal 23. Jadi Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Kemudian dikuburkan. Jadi Umi Rifa ini dia tidak tahu kronologi sejarah bahwa si Sarah sudah meninggal dulu beberapa saat atau beberapa lama, baru kemudian Abraham. Dan ini tidak dosa. Karena perceraian itu kan hanya maut yang memisahkan. Sudah dipisahkan maut. Ya boleh menikah lagi sesuai dengan apa yang diajarkan juga di dalam Alkitab. Ini ya Ketura. Jadi Umi Ripa itu memang krorsel dia. Nggak ngerti dia tentang kurban. Nggak ngerti dia tentang kronologi sejarah ya. Apalagi tadi yang dicelotehkan dia tuh. Abraham di neraka katanya, menurut Kristen. Baru dikatakan dia, Abraham tadi penjina katanya kan. Nah, itu sebuah tuduhan yang sangat kurang ajar ya. Tapi kita coba lihat dulu bagaimana Alkitab memuliakan Abraham. Dalam konteks PB ya, kita lihat ini. Dalam konteks PB, ya, Abraham itu adalah silsilah dari Sang Mesias. Jadi Abraham itu orang yang menjadi teladan, bukan orang yang ini, walaupun dicatat bahwa dia pernah jatuh dalam dosa kan ketika mengambil Hagar, tetapi akibat dari kesalahan itu kan berdampak juga panjang kepada mereka, ya. Tapi Abraham itu paling jelas disebutkan di ini loh, Ibrani ini.
Mungkin gini, sebentar saya sembari mencari. Ah, Eh, perihal tentang Hagar itu kan bukan artinya kehendaknya Abraham, melainkan kan atas izin diketahui oleh istrinya Sarah. dan itu karena mereka Ya, tidak artinya kan tidak Abraham percaya janji kan, tidak sabar lagi menanti janji Tuhan. Mereka tidak bisa percaya janji. dikatakan bisa- mungkin Halo, mungkin halo. begini, saya pahami mungkin bisa saja salah memahami apa yang disampaikan oleh Allah itu kepada Abraham, makanya salah salah memahami pesan dari Allah itu kepada Abraham, sehingga eh, apa namanya terjadilah eh, apa namanya Abraham menikahi si Hagar begitu. Namanya kan ya, walaupun memang Abraham itu merupakan bapak dari segala orang yang percaya kan, dia kan tetap manusia yang bisa jatuh dalam dosa gitu. Bukan berarti dia langsung ke neraka, enggak gitu. Demikianlah dulu dari saya mengenai Abraham. Saya mengimani Abraham itu ya sudah di surga, bukan di neraka. Bahkan Oke. bahkan Abraham itu ya seperti di surat Paulus tadi ya, dia kan dibenarkan oleh iman juga gitu di surat Ibrani. Demikian dari saya. Makasih. Oke, jadi karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakannya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh keturunan kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua telah mati. Jadi Abraham itu orang beriman, memiliki teladan iman, walaupun dituliskan dalam Alkitab bahwa dia juga pernah gagal dalam perkawinan, pernikahannya. Tetapi kita pun bisa, apa ya, nah, itulah dulu dari aku. Halo. Iya, silakan. Lukas 13 ayat 28 lah. Coba dibacakan dulu. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Artinya sudah dipastikan mereka udah di sorga. Iya, Ini kan perkataan Yesus langsung. iya betul. Jadi orang yang, ya banyak orang bilang aku anak Abraham, anak ya keturunan Abraham gitu, tapi kok tidak percaya kepada Yesus, kan itu satu hal yang bukan yang dikehendaki Bapa. Jadi aku percaya kepada milah Abraham gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kau milah Abraham, pasti kau percaya juga kepadaku gitu. Itu harus yang ditekankan. Jadi mereka itu, banyak orang menyatakan dia percaya kepada, ya sama aja dia percaya kepada Allah tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Prinsipnya begitu. Apa yang dikehendaki Bapak? Ya mendengarkan anaknya, mendengarkan firman-Nya, itu sebenarnya intinya. Mereka bukan melakukan firman Tuhan. Mereka melakukan firman manusia. Manusia yang bukan yang disuruh Allah. Lalu kan waktu dia mengatakan ego em itu kan mengenai Abraham kan. Abraham bahagia ya.
umurmu katanya belum lagi mencapai 50 tahun. Kamu aja baru lahir kan gitu dibilang bangsa Israel. Padahal dia kan dibilang, kok bisa kamu bilang Abraham bahagia? Emang lu tahu gitu? Itu udah lama terjadi gitu. Artinya aku egoemi, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya apa? Kalau percaya kepada firman, Abraham itu kan bapak orang beriman disebut. Artinya dia iman, dia percaya kepada apa? Kepada yang difirmankan. Itu diperhitungkan Tuhan. Makanya dia bapak orang beriman. Itu karena dia percaya kepada firman Tuhan. Jadi kalaupun dia nggak melihat, baru dinyatakan oleh Yesus, Abraham bahagia pada saat waktu orang Israel, dia berbicara kepada orang Israel, bahwa kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini, inilah yang dilihat seperti yang dikatakan oleh Daniel tadi ya. Yes. Itu dia berbahagia, kan mereka heran. Nah itu Dan di ayat prinsipnya. ini udah dipastikan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub semua nabi di dalam kerajaan Allah. Iya. Jadi Umi Ripa Iya. itu kegagalan memahami jawaban. Nggak baca Alkitab. Iya. Ataupun dia baca tapi dia nggak ngerti. Itulah yang terselubung apa gimana ya mereka. Jadi cara pandang, cara mereka membaca pun, ya kan, itu bukan lagi melihat kebenaran, tapi melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa mereka jadikan untuk menyangkal gitu dan membenarkan Al-Quran mereka. Nah itu kan pola-pola pikir iblis kan, memutarbalikkan. Selalu begitu. Ya kalau Abraham memang nggak punya dosa, punya. Tapi kan dalam hal ini kan imannya itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengampuni dia. Masa dia nggak percaya bahwa Tuhan mengampuni? Dia minta ampun kepada Tuhan kan? Nah, itu semua kan berdasarkan firman Tuhan. Artinya gini juga Pak ya, jatuh dalam dosa itu manusiawi, tapi hidup di dalam dosa itu yang tidak manusiawi. Jadi Abraham jatuh dalam dosa, tapi dia tidak hidup di dalam dosa itu. Buktinya apa? Dia mengusir juga akhirnya si Hagar. Iya. Iya. Tapi dasarnya percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan maha pengampun, ya kan? Itu adalah nilai yang harus diperhitungkan. Sama halnya kita percaya kepada Yesus, kan percaya kepada firman, kan begitu sebenarnya. Jadi maka pengampunan itu ada. Kalau kita nggak percaya, bagaimana pengampunan itu bisa diberikan gitu? Kepada apa? Ya sama aja kita percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak percaya kepada firman-Nya. Baru ada, tapi nggak ini mungkin kepada firman. ini juga mungkin Pak perlu kita jelaskan tentang kurban ya. Jadi kaitannya keselamatan dengan kurban itu kan Kejadian 3 ayat 21 ya. Kejadian 3, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Kan di sini kan ada binatang kulitnya, berarti ada kurban. Kurban ini kan berbicara tentang keyakinan akan datangnya Sang Mesias yang dikatakan Guru tadi itu di Kejadian 3:15 ini. Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan... Oh, maksudnya pengampunan itu sudah diberikan kan sebelum itu kan? Iya, jadi diberikan pengampunan dari itu. awal Tuhan sudah mengampuni sebenarnya, tapi tanda ada. itu memang belum datang. Tapi jadi ibaratnya Yesus keinginan menggenapi. Allah mengampuni itu sudah ada. Jadi ibadah di PL itu kan boleh dikatakan kan berpusat pada kurban. Kita lihat Kejadian 4 ayat 4 ini ya. Ini zaman Nuh, Henokh, anaknya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ayat 5, ayat 4.
Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Jadi sudah ada kurban. Di zaman Nuh juga ada ya. Kita lihat. Ada waktu pertama dia keluar kan Iya, dia iya. mempersembahkan korban. Kalau nggak salah burung yang dibunuh ya, yang disembelih ya. Awal pertama atau kambing, lupa ya. Harus lihat lagi. Nah, ini Habil mempersembahkan kurban. Kita lihat. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena Imam Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar-benar karena Allah menghendakinya akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara dalam bicara sesudah ia mati. Jadi mereka tidak mengerti hukum kurban ini. Di zaman Nuh juga ada korban Nuh. Iya. Jadi memang kewajiban yang terputus ya mereka sih. Jadi kalau kewajiban itu terputus ya susah mencarinya. Nah, Kan sudah ini sering dikatakan ya iya. bahwa di Markus 12 ayat 33 itu sendiri bahwa yang berkenan sebenarnya korban itu kan lambang sebenarnya. Itu lebih bagus kita bilang itu lambang untuk menuju kepada kematian Kristus. Iya. Dan yang kita adalah posisi kita sebenarnya adalah percaya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dan kita lakukan untuk sama dengan seperti kita mengasihi dan juga mengasihi sesama. Jadi tindakan kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang diampuni. Nah, makanya muncul kasih itu, muncul sesuatu yang nilainya lebih daripada sekedar korban itu. Jadi ibaratnya kalaupun kita dalam kehidupan kita ya, kita mau berkorban untuk orang lain gitu, mau mengasihi, itu kan mengasihi itu kan korban sebenarnya. Nah, itu lebih cenderung kepada hati kita, pikiran kita, kekuatan kita. Nah, itulah korban sebenarnya. Nah, itu karena untuk apalagi Kristus untuk apalagi kita harus motong korban gitu. Kristus sudah mati untuk itu. Tapi perintah Kristus, hendaklah kamu saling mengasihi, kasihlah samamu manusia, kasihlah Tuhan Allah. Nah, itu. Kalau dia hanya sebatas korban, ya seperti yang Levi ceritakan tadi, ya itu yang mereka lakukan. Apa bedanya? Ya kan? Memotong korban lalu bagi-bagi ke orang. Memang dalam hal ini masih mengasihi, tapi nilai itu sudah digantikan sama Kristus. Kita nggak bisa lagi menggunakan itu untuk pengampunan dosa, tapi taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Firman itu. Nah, itu yang menjadi bagian kita sebenarnya. Supaya itu tidak lagi kita lakukan yang seperti itu, tapi kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, itu dianggap suatu kebenaran. Nah, kita disebut anak-anak, pelaku-pelaku firman. Jadi mereka nggak mengerti keselamatan dalam konteks PLI itu karena mereka tidak mengerti memang penantian akan Mesias sebagai penebus ya. Dan penantian akan datangnya Mesias ini sebagai penebus kan ditandai dengan adanya kurban. Makanya ini Kejadian 4 ayat 3, Kain mempersembahkan kurban. Abraham juga mempersembahkan kurban di atas mezbah tapi ya. Abraham, bahkan bangsa Israel nanti di padang gurun mempersembahkan kurban. Dan inilah yang disempurnakan oleh Yesus. Maka kita tidak pernah lagi dan tidak perlu lagi mempersembahkan, ibaratnya kita persembahkan, lupa aku. Jadi mempersembahkan kurban kita tidak lakukan lagi dengan menyembelih binatang untuk mengampuni dosa kita.
Tapi kita cukup beriman bahwa Yesus adalah kurban yang sempurna yang datang dari surga. Dialah penebus yang membebaskan kita, maka dia disebutkan anak domba Allah. Iya. Nah, di situ. Jadi mereka tidak melihat kronologi atau pewahyuan yang progresif di dalam Alkitab, karena Alkitab mereka kan berdiri sendiri, gak bisa disatukan dengan kitab terdahulu. Kalau aku bilang sih, memang mereka tuh cuman mencomot-comot saja, lalu mendirikan sebuah kayak seperti agama gitu lah. Iya. Kan banyak kitab-kitab yang istilahnya dulu yang mereka yang dipercayai oleh ya zaman pada saat itu di tahun 2000, 3000 tahun 200, 300 itu kan banyak ajaran-ajaran. Iya. Salah satu ya itu ajaran-ajaran yang Poligaminya mengutip sudah tapi dibahas belum? Oh ya, belum. Poligami kata dia. Jadi Abraham itu ngomong lah. Ya, jadi kalau dikatakan Abraham poligami, ini otaknya konslet, ya. Sudah jelas-jelas istrinya. Kenapa dikatakan keturah itu gundi? Karena dikatakan Alkitab istri itu satu istrinya, lainnya gundi. Sama kayak Sarah, si Hagar itu kan gundinya Sarah. Dia nikahin, apakah keturah dinikahin? Pasti dinikahin. Apakah dia istri yang sah? Maksudnya sah itu yang pertama, bukan. Apa dia masuk ke kategori gundi? Iya. Tapi kalau dikatakan poligami, otaknya konslet. Jadi Abraham tidak pernah poligami. Waktu dengan Hagar, itu Sarah yang suruh. Bukan dari keinginan Abraham. Setelah Sarah mati, Hagar diusir, dia sendirian. Dia menikahi Keturah. Menikahi itu istrinya, Kejadian 25. Coba Kejadian 25. Istrinya Keturah. Jadi jelas itu aja ya, nggak ada Abraham poligami, otak konslet. Jadi poligami itu nggak ada di ajarannya Taurat, nggak ada di ajaran nggak ada ya. Nuh aja sendiri, istrinya satu, tapi kasihan istrinya Nuh kalau dalam Islam terseret banjir, kayak lagi nggak dia? Udah gitu aja, lanjut lah. Oke, ada mau menanggapi lagi? Abraham, Ishak dan Yakub itu satu rentetan keturunan yang langsung ya. Kita lihat Ishak itu istrinya satu loh. Jadi prinsip poligami sebenarnya tidak masuk dalam kategori kehendak Allah, bukan. Jadi Allah menyuruh gitu ya, Tuhan menyuruh poligami, nggak ada. Perintah 1, 2, 3, 4 kalau bisa adil gitu kan. Nggak ada perintah itu. Jadi kalau dia menuduh Yakub aja bro, karena Yakub iya, istrinya kan 4. Yakub itu kan ditipu. Ya, karena dia kan ditipu pamannya. Tapi dia masih tetap mengejar yang satu itu kan? Iya, karena si Rahel 3 kali dia kan. Jadi aku itu ya namanya orang ditipu ya terpaksa dia nih ini apa yang pertama dong, istri pertamanya gitu yang dikasih kan. Siapa? Aku lupa namanya. Lalu baru yang kedua itulah adiknya itu. Lalu kan cacat kan si itu kan. Ya. Jadi ada satu peristiwa yang harus kita lihat. Kira dia menikahlah sama si yang kedua ini. Jadi tapi kalau menurut otaknya si Rifa itu poligami. Bedakan lah. Kalau nggak bisa bedakan konslet otakmu. Itu berarti kan intervensi Tuhan nggak ada di situ terlalu banyak. Itu keinginan Yakub. Tapi tetap Tuhan memberkati kan gitu. Memberkati keturunannya. Makanya muncullah 12 suku Israel itu dari dua istrinya ini. Dua-dua sah sih. Ya kan? Tapi itu bukan atas keinginan si apa namanya tuh? Si Yakub. Tapi itu jadi Tuhan membuat itu jadi diberkati gitu. Jadi tetap 12 suku Israel ini jadi berkat untuk Israel.
untuk mereka. Jadi yang dulu yang dikatakan apa ya nggak baik jadi baik gitu. Itu Tuhan bisa melakukan hal itu. Jadi di pemandangan manusia memang itu mungkin tidak baik, tapi Tuhan bisa memutar itu menjadi baik. Jadi yang di Yakub kan ditipu ya, namanya orang ditipu ya, kan tidak baik kan, tapi akhirnya Tuhan memperbaiki itu semua keturunannya dan semua. Selama kalau mereka keturunannya itu taat kepada Tuhan. Tapi kalau nggak taat ya amburadul lagi. Nah, itu Beda, kisah-kisah ini bro, itu. tambah bro. Jadi beda dengan poligami ya. Kalau orang poligami itu lakinya yang pengen, ya. Kalau dari kalian kan gitu supaya apa dapat doa, anak-anaknya dapat doa, banyak doa. Jadi beda. Kalau dalam Alkitab itu bukan keinginan yang laki. Kayak kita Yakub lah, 4 tuh. Tapi yang diinjak 1. Dia dibohongin terus. Dibohongin. Kerja 7 tahun. Bohongin lagi, kerja 7 tahun. Bohongin lagi 7 tahun. Akhirnya sampai dapatlah 28 tahun berarti ya. 7 kali 4 kan? 14. Barulah mendapatkan idaman hatinya itu. Tapi apakah dia tanggung jawab dengan semua? Tanggung jawab. Kan ikut bertemu Esau itu semua kan si Yakub. Itu ya 12 anaknya dia berkati semua kan. Tapi ingat, mereka mengatakan kami memberkati Abraham. Tanya, apakah Islam memberkati Israel? Enggak. Padahal berkat Abraham itu diturunkan ke Yakub. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau itu dari Yakub. Jadi Israel kalian nggak berkati, kalian kutuk, hancur kalian. Sampai sekarang hancur. Ya, keturunan Abraham kan ditandai dengan sunat fisik itu kan. Iya, enggak, maksudku gini bro. Mereka itu mengimani Abraham, memberkati Abraham, tapi lupa dengan keturunannya. Bahwa berkat itu sudah dilimpahkan kepada Yakub. Nah, pertanyaannya, kau beriman bahwa dengan berkat Abraham, kan kau beriman enggak berkat dalam Israel? Siapa yang memberkati Israel akan berkati? Jawaban dicek gak ada yang jawab. Tidak, kalian mengutuk Israel. Mampuslah kalian. Itulah. Ya, begini saya tambahkan, Bro. Rifa itu kita harus lihat statementnya supaya tepat sasaran pembahasan kita malam ini. Dia itu mengutip Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, dan inilah yang dia katakan dosa sekecil apapun itu upahnya maut. Tetapi Rifa tidak membaca sampai tuntas ayat itu. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia datang kan. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus tidak berhenti di sini. Kenapa? Apa dasar statement Paulus ini ayat 23? Dasar statement Paulus kan jelas bahwa Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah upah dosa, ialah mati. Tetapi ketika manusia berdosa, ingat, Tuhan membuat perjanjian duluan. Baru setelah itu diikuti dengan korban. Ini pun yang sama polanya kepada Abraham. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham itu di Kejadian 15. Nanti kita bisa baca di sana. Tetapi poinnya adalah Tuhan memberikan perjanjian dulu. Setelah Tuhan memberikan perjanjian, Abraham bertanya, bagaimana mungkin bisa begitu kan? Karena memang Abraham itu ada ketakutan dalam hatinya bahwa Eliasar yang akan menerima seluruh hartanya kan, karena dia tidak punya anak. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia akan punya anak. Lalu janji Tuhan itu agak diragukan Abraham. Lalu Tuhan bilang, ambillah kambing, lembu, dan domba, serta burung itu kan, untuk dikorbankan. Artinya apa? Artinya, ini pun pola yang sama. Ketika janji itu disebutkan,
korban itu akan diikuti, ada tandanya. Jadi contoh ya, saya buat perjanjian dengan Erben. Setelah kita buat perjanjian MOU, itu apa landasan atau apa tandanya gitu. Nah, korban ini sebagai tanda dari perjanjian. Sama juga dengan sunat. Sunat itu adalah tanda dari perjanjian yang sudah diucapkan Tuhan dengan Abraham. Jadi Tuhan bilang keturunanmu banyak. Ya, bukti bahwa janji ini akan terjadi atau akan digenapi. Apa buktinya? Tuhan meminta supaya ada korban gitu. Nah, inilah yang diikuti, pola ini diikuti terus. Jadi harus Ibu Rifa pahami bahwa di situ Paulus mengutip, bukan mengutip, saya bilang, dia dasar statement Paulus itu jelas bahwa dia itu bukan mengajarkan ajaran yang baru, tetapi ada dasar-dasarnya di perjanjian lama. Nah, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa itu yang dianggap sebagai kasih karunia Allah yang membawa Adam dan Hawa itu hidup. Kalau tidak ada kasih karunia Allah, yaitu korban yang dipersembahkan, maka Adam dan Hawa haruslah mati. Begitu pula juga dengan sunat. Sunat kalau tidak dilakukan, orang itu akan mati. Nah, ini makna-makna pengorbanan itu nanti sampai kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak mati, kita yang mati gitu. Jadi polanya itu sama semua, nggak ada yang tidak. Nah, ini sedikit menjelaskan dari pertanyaan Rifa yang mengutip Roma 6 ayat 23. Itu aja lah, Erben. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Itu intinya kan? Iya benar.